Baik, sebelumnya saya ucapkan salam pengajian umat. Tabe selamat pingunalatai salam sujukan yang lempang Om Swastiastu. Umat sedana, di sini kita panjatkan puji dan syukur atas Asungkerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widiwasa Kami Hatala Langit. Pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Umat sedana, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan pada hari ini sudah mempercayai saya untuk menyampaikan pandihen atau dharma wacana yang termuat di dalam kitab suci Panaturan tentang pesan-pesan suci dari Raden Hatala. Dari penyampaian dharma wacana pandihen saya pada hari ini, saya mengambil tema yaitu berisi demikian: cahaya pengetahuan sebagai jalan dharma. Mengapa saya mengambil sebuah tema ini sebagai galang daripada penyampaian pendidikan saya? Bahwa arti daripada cahaya yaitu terang, pengetahuan, sebagaimana kita sekarang menempuh pendidikan di masa sekarang. Dan jalan dharma adalah ajaran-ajaran umat Hindu yang terkandung kebenaran, kebaikan, dan keseimbangan daripada itu adalah salah satu fondasi kita sebagai umat beragama. Umat sedana, yang saya ambil sebagai penyampaian pendidikan saya yaitu dari pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Di sini pasal 2 yang berbunyi demikian: Raden Hatala menciptakan langit, bulan, bintang, matahari beserta segala isinya dan membagi gelap dan terang. Ini tentu berkaitan dengan tema yang saya angkat tadi, cahaya pengetahuan sebagai jalan dharma. Bagaimana kita sebagai generasi penerus kita selalu berada di jalan yang terang, berada di jalan yang benar sebagai ajaran dharma menjadi fondasi kita bersama. Ayat kitab suci Panaturan yaitu ayat 10. Di sini izinkan saya membacakan menggunakan bahasa Indonesia yang berbunyi demikian: Kemudian disertai bunyi guntur mengemuruh memenuhi alam semesta. Petir halilintar menggentarkan buana. Ia menjadikan langit, bulan, bintang, dan matahari bersama dengan terang yang maha indah, bersih cemerlang, berkilau dengan Raden Hatala menjadikan kehendaknya yang keenam. Ayat yang ke-11: Pada terang yang maha indah, bersih cemerlang, berkilau itu sudah ada bumi, langit, bulan, bintang, matahari, begitu pula samudra, sungai-sungai, dan semua yang hidup di permukaan bumi, di dalam air dan di bawah langit. Ayat yang ke-12 atau yang terakhir: Raden Hatala membagi gelap dan terang, seraya ia menyebutkan terang itu siang dan gelap itu malam. Saat itu pula ia menempatkan bumi di tempatnya, air di tempatnya, langit, bulan, bintang, dan matahari. Sejak itu ia menyebut dirinya, Aku inilah Raden Hatala Langit, Jata, Belala Bulan, Raja Untung, Mata Handal. Demikian Raden Hatala menjadikan kehendaknya yang ketujuh. Umat sedana, begitulah isi daripada kitab suci Panaturan ayat 10 sampai dengan ayat 12 yang sebagaimana penciptaan daripada proses Raden Hatala, yaitu pasal 2 tadi. Raden Hatala membagi gelap dan terang sebagai kehidupan kita umat manusia yang ada di pantai Danau Kabupaten dan Ujang Pinang. Kita sebagai keturunan Raja Benu yang mengisi di dunia ini. Isi poin bagaimana kita dapat meningkatkan sadar dan bakti kita sebagai umat yang sedharma,
yaitu pada kesempatan yang dapat kita maknai, maka di dalam ajaran kitab suci Panaturan ini sudah jelas memberikan kita fondasi yang kuat bagaimana di situ ada cahaya kemuliaan yang diberikan Tuhan, bagaimana kita selalu berada di dalam jalan kebenaran. Seperti itu juga salah satu contoh kita sebagai generasi penerus, kita menempuh pendidikan pada saat ini tidak mudah. Umat Dharma tentu punya proses yang begitu panjang sesuai dengan kitab suci yang diajarkan Rani Hantala. Ia menciptakan langit, bulan, bintang dan beserta segala isinya yang ada di dunia ini, yaitu dari pasal 1 kemudian ke pasal 2 dan pasal sekian yang ada di dalam kitab suci Panaturan. Itu prosesnya sangat tidak mudah. Dapat kita kaitkan dengan saudara kita yang sekarang menempuh pendidikan. Mengapa saya seringkali mengaitkan hal itu ke pendidikan? Karena saya pribadi, kita sekarang umat Dharma yang sedang menempuh pendidikan, tentu banyak hal-hal yang selalu ada kendala dan lain hal. Tetapi itu tidak mengurangi rasa bagaimana kita mengenyangkan sebuah pendidikan itu supaya bisa tercapai. Di dalam ayat 10 tadi dijelaskan bagaimana terciptanya alam semesta, yaitu melalui guntur, petir, dan cahaya-cahaya terang yang indah. Itu menunjukkan proses penciptaan tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui kekuatan, ketegasan, dan kehendak Tuhan yang Maha. Begitu juga kita sebagai manusia, kita didasarkan sebuah kekuatan untuk menjalani kehidupan tidak mengeluh atas apa yang dikehendakkan Tuhan. Ayat yang kedua tadi, ayat yang ke-11, itu menggambarkan kesempurnaan ciptaan. Segala kehidupan telah hadir, yaitu berupa air, daratan, sebagai bagaimana kita manusia bisa membutuhkan apa yang kita butuhkan di dunia. Dan ayat yang ke-12 itu mengajarkan bahwa Rani Hantala membagi gelap dan terang, menyebut terang itu adalah siang dan gelap adalah malam. Nah, ini ada banyak fungsi, seperti pada saat ini ketika siang kita bekerja dan ketika malam kita beristirahat. Inilah salah satu fungsi kenapa Rani Hantala menciptakan siang dan malam. Dari ayat-ayat tersebut dapat kita maknai umat Dharma penuh hidup ini ada aturan, tingkah laku, dan keseimbangan kita untuk menuju kehidupan yaitu terkait dengan nilai-nilai Dharma. Dapat kita kaitkan juga kita sebagai umat manusia. Inilah yang menjadi dasar fondasi kita. Salah satu contoh yaitu ajaran daripada kitab suci Panaturan ini tentang penciptaan, itu yang di dalam ajaran Dharma yang disebut dengan Trikita Karana, yaitu ada 3 keseimbangan hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita menjalankan proses ibadah, dasar, kita berpura, kebalai. Itu adalah salah satu bentuk kita berdoa, kita menunjukkan rasa bakti kita bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita pada saat ini. Terus yang kedua, hubungan kita sama alam, bagaimana kita menjaga keseimbangan alam supaya kita bisa menikmati lingkungan yang bersih. Salah satu contoh hal kecil, buanglah sampah pada tempatnya. Ketika kita melihat lingkungan yang bersih, disitulah kehidupan kita akan terpancarkan ke hal-hal yang baik. Salah satu contoh yang terjadi pada saat ini yaitu di Pulau Sumatera, dapat umat Dharma melihat yang berita di media sosial, yaitu terjadinya banjir, terjadinya longsor. Itu adalah keserakahan daripada sikap manusia tadi. Karena ketika Tuhan sudah menciptakan alam semesta, sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan, tapi manusia tidak ingat bagaimana nanti prosesnya yang akan terjadi pada alam. Itulah yang terjadi pada saat ini, longsor, banjir, tapi manusia juga yang merasakan. Nah, daripada itu kita belajar supaya hal itu tidak terjadi. Kita bisa sebagai manusia menjaga hubungan dengan alam, dengan Tuhan, dan sesama manusia kita. Mendasarkan dengan ajaran-ajaran Dharma.
Salah satu contoh yang dapat saya berikan lagi yaitu seperti yang saya katakan tadi, sesuai dengan tema saya berkaitan dengan cahaya itu sebagai fondasi daripada pendidikan. Bagaimana kita pada saat ini yang berkuliah di kampus Institut Agama Hindu Negeri Kampung Penyok Palangkaraya, salah satu contoh kita mengambil prodi pendidikan agama Hindu. Ini adalah salah satu nanti ketika kita sudah lulus selesai dari pendidikan ini, kita mengabdi pada masyarakat, kita melayani masyarakat menjadi seseorang yang paham bagaimana akan ajaran-ajaran dharma yang akan kita terapkan kepada masyarakat, supaya kita sebagai generasi penerus yang nantinya akan bisa berproses untuk mencetak generasi-generasi penerus lainnya. Banyak yang dapat saya sampaikan, tetapi mengingat waktu, mungkin saya akan mengambil daripada kesimpulan daripada apa yang sudah saya sampaikan terkait dengan Dharma Wacana ini, yaitu salah satu pesan saya, kita yang berkuliah di kampus Institut Agama Hindu Negeri Kampung Penyok Palangkaraya ini tidak hanya mencari gelar, tetapi bagaimana tempat ini menjadikan kita seorang manusia yang berilmu, berkarakter dan berpendidikan spiritual. Bagaimana kita selalu menerapkan nilai-nilai dharma, kita bertoleransi antara umat-umat yang lain. Ini adalah salah satu bentuk kita berhasil berkuliah di kampus Institut Agama Hindu Negeri Kampung Penyok Palangkaraya. Mari kita tetapkan ajaran dharma ini adalah salah satu fondasi utama kita. Kita selalu berada di jalan yang benar. Mari kita sama-sama mencari jati diri kita sebagai umat manusia yang penuh akan saling menolong dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Mari kita memperkuat jati diri kita menyiapkan diri kita menjadi generasi penerus. Kita kuat akan keyakinan kita sebagai umat Hindu Kaharingan yang berilmu dan berkarakter ke depannya nanti. Umat sedharma, banyak yang kita tarik daripada isi penyampaian pada ini dari pasal 2 ini, sangat begitu memberikan kita pesan-pesan yang luar biasa, penciptaan proses daripada alam semesta yang sudah Tuhan ciptakan, memberikan kita tempat untuk hidup. Begitu pula kampus Institut Agama Hindu Negeri Kampung Penyok Palangkaraya ini memberikan wadah bagaimana kita berproses menumbuh dan menimba ilmu nanti menjadi orang-orang yang berguna. Dan kesimpulan inti besar daripada itu, tetap menjadi umat sedharma yang beriman, kuatkan generasi-generasi penerus sebagai generasi yang memperjuangkan umat Hindu Kaharingan ke depannya nanti supaya lebih maju. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan umat sedharma. Kurang dan lebihnya semoga Tuhan Raja Tengah Langit selalu menyertai kita dalam hal apapun. Karena tadi saya membuka daripada penyampaian pendeta ini mengucapkan salam Panjali. Mungkin di sini saya akan menutup pendeta atau Dharma Wacana saya dengan mengucapkan salam Pramasakti dan Sahih. Om Santi 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 Om Santi. Terima kasih.